Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim
Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu wasi'un alim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Segala puji milik Allah. Semoga salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Allah mudahkan kita pagi ini untuk belajar kebaikan, menjadikan hamba yang dirinya yang lebih baik dari yang kemarin, karena sejatinya kita tidak perlu menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain, tapi kita hanya perlu menjadikan diri kita yang lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Semoga istiqomah ya jemaah sampai kita semua wafat husnul khatimah. Allah berfirman, Al-Maidah 51, silakan dilihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang Yahud dan orang-orang Nasara sebagai pemimpin-pemimpin bagi kalian, sebagaimana mereka itu adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Sebentar hadirin, sampai ayat sini dulu. Berulang kali kita disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW yang beliau menyampaikan kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasti sesudahnya ada perintah atau ada larangan. Dua itu aja pilihannya. Kalau nggak perintah maka bentuknya larangan. Allah melarang hambanya yang beriman menjadikan orang-orang Yahud dan Nasara sebagai teman dekat, sahabat dekat, teman karib, atau orang-orang yang diberikan kepercayaan, kedudukan, sedangkan dia masih memiliki kapasitas, dia masih mempunyai orang beriman yang memiliki kapasitas dan kredibilitas di bidangnya. Karena mereka adalah musuh-musuhnya Allah dan karena mereka adalah musuh-musuhnya kaum muslimin. Semoga Allah membinasakan mereka. Kemudian Allah mengabarkan bahwa sebagian dari mereka adalah teman bagi sebagian yang lain. Kemudian dia mengancam siapa yang melakukan hal itu lewat firman-Nya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sesiapa yang dia melakukan hal tersebut, maka dia bagian daripada golongan orang-orang tersebut. Kira-kira Al-Maidah 51 ini yang beberapa waktu lalu, tepatnya di 2016 sempat viral jemaah. Generasi Al-Maidah 51, generasi yang tidak mau menjadikan orang-orang yang kufur sebagai pemimpin untuk mereka, dan mereka memilih untuk terus memperbaiki dirinya sehingga sebisa mungkin mereka sejajar dengan orang-orang yang punya kredibilitas tersebut. Kita kadang memperbandingkan ya jemaah, suka-suka bandingin, mending mana orang yang kafir tapi dia jujur atau orang beriman tapi suka berbohong. Pertanyaan yang salah gak akan pernah menghasilkan jawaban yang benar. Coba jemaah, pertanyaannya salah atau enggak? Pertanyaannya udah salah. Mending mana kafir tapi jujur atau beriman tapi suka bohong? Pertanyaannya udah salah. Kalaupun dijawab, jawabannya tidak akan pernah memuaskan karena tidak ada jawaban yang benar dari pertanyaan yang salah. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tidak ada jawaban yang benar dari sebuah pertanyaan yang salah. Jadi mau sampai kapanpun kalau model pertanyaannya begitu, jawabannya tidak akan pernah tepat. Satu sisi jujur itu baik, kufur itu ya nggak baik. Satu sisi bohong itu buruk, tapi iman itu baik. Gimana dipertemukan? Nggak bisa. Kalau mau pertanyaannya benar, mending mana kufur jujur atau beriman dan jujur? Itu baru benar pertanyaannya. Kufur jujur atau beriman jujur? Jawabannya orang beriman dan jujur. Tapi kalau pertanyaannya yang tadi, nggak ada jawaban yang benar atas pertanyaan yang salah.
Maka yang harus diperhatikan juga nggak main asal jawab, tapi lihat pertanyaan yang diajukan itu benar atau enggak pertanyaannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Jangan kamu mengambil Yahud wan Nasara awliya sebagai pemimpin, atau entah itu teman karib, entah itu teman akrab, atau yang sejenisnya. Aulia ba'duhum auliya'u ba'd, karena sebagian di antara mereka nanti adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Hingga pada akhirnya begitu. Lalu terus kemudian barang siapa wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang dia melakukan perbuatan itu, maka dia bagian dari mereka. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari agar melaporkan kepadanya apa yang dia ambil dan apa yang diberikan dalam satu lembaran kulit yang disamak. Sementara Abu Musa mempunyai sekretaris beragama Nasara, ia pun melaporkan hal itu kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar pun radhiyallahu an menyampaikan bahwa jadi pernah jemaah ada sekretarisnya Abu Musa al-Asy'ari itu, ada cerita sekretarisnya beliau itu orang Nasara. Lalu sekretarisnya Abu Musa al-Asy'ari ini disuruh nulis surat. Sampai surat itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menerima surat itu, dibuka sama Umar bin Khattab, dia pun lalu melihat surat tersebut. Habis itu dikomentarin sama Umar bin Khattab. Suratnya gimana? Bagus. Suratnya bagus. Setelah itu ditanya lagi, boleh nggak surat ini masuk ke dalam masjid untuk kami sebarkan di masjid-masjid kami? Lalu Umar dengan tegas menjawab, tidak. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, wahai Umar, apakah ia sedang junub sehingga ia tidak boleh masuk ke masjid? Jawabannya, la, bal hum nasara. Enggak, dia nggak boleh masuk masjid bukan karena sedang junub, tapi dia nggak boleh masuk masjid karena mereka adalah Nasara. Abu Musa mengatakan mengetahui hal itu, beliau pun terus kemudian memberitahu kepada ajudan-ajudannya dengan sebuah pemberitahuan, maka gantilah ia dengan orang-orang yang beriman. Jadi termasuk bahkan surat pun Sayyidina Umar bin Khattab itu nggak mengizinkan kalau surat itu ditulis oleh seorang Nasara untuk masuk ke dalam masjid, kecuali ia hanya di luar saja. Tapi Umar memuji, kalau memang dia cerdas pintar dipuji, iya, terkait dunianya aja. Tapi kalau dalam urusan akidahnya, tentu Umar terang-terangan mencelanya karena dia nggak beriman. Tapi terkait perihal surat itu boleh nggak masuk ke dalam masjid? Tidak. Kecuali surat itu ditulis oleh orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang kufur itu najasun. Jelas Allah berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman, bahkan sampai disebut dalam Al-Qur'an najasun. Buka aja dalam Al-Qur'an bahwa orang yang kufur itu najasun. Nanti keluar ayatnya. Sungguh jamaah, kita lagi belajar memposisikan diri tentang al-wala wal bara. Al-wala wal bara, bentuk kehati-hatian dan bentuk berlepas diri dari sesuatu. Bukannya kita nggak boleh ya bergaul sama orang yang non muslim. Tentu saja dalam pergaulan muamalah duniawiyah itu boleh. Tapi menunjukkan sikap al-wala wal bara itu perlu. Makanya kemarin ada yang ditanya gini, emang kalau kita boikot itu berpengaruh ya? Berpengaruh? Jawabannya tentu saja iya. Jangan bilang ketika kita memboikot satu produk itu nggak berpengaruh. Jadi kalau kita mencukupkan diri dengan produk-produk kaum muslimin dan mencukupkan diri dari tidak membeli produk-produk kaum kafirin, dan kita
mau mulai membeli kepada produk-produk kaum muslimin, tentu itu berpengaruh. Jangan dibilang bahkan boikot itu nggak berpengaruh, justru itu berpengaruh. Kan juga tentang menunjukkan keberpihakan, satu. Dua, sebagaimana juga dianjurkan berjuang walaupun semampu yang bisa kalian lakukan. Sebagaimana kata Nabi, fattaqullaha mastata'tum. Lakukan amal solih semampu kita, semampu kalian. Sejauh mana kita bisa beramal solih, lakuin aja semampu itu. Kalau mampunya baru sebatas boikot, lakukan. Tapi kan semua produk pada akhirnya kita tahu miliknya mereka. Kita tahu mereka overpower, makai barang-barang buatan mereka, kekuasaan mereka. Orang-orang besar pun itu mereka. Punya sosial media pun itu mereka. Punya ini dan itu pun kebanyakan mayoritasnya mereka. Mereka overpower, iya kita akui hari ini. Apa bentuknya? Istidraj. Cara Allah mengulur-ulur mereka sampai satu saat Allah tibakan masa di mana mereka akan dibalikkan dalam kondisi terpuruknya. Dan Allah Maha mampu, Allah Maha bisa melakukan itu. Tinggal nunggu waktunya aja, semuanya akan diputar balikkan jemaah. Melihat ayat ini, kita diperingatkan untuk tidak menjadikan orang-orang terdekat adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lagi-lagi diingatkan sama hadis Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Riwayat Muslim, kata Nabi, sesungguhnya orang itu tergantung agama teman dekatnya. Kita tuh nanti tergantung siapa teman dekat kita. Sebagaimana seorang teman dekat itu mempengaruhi, seperti itulah seseorang itu akan dipengaruhi oleh teman-temannya. Dari dulu, orang tua kita, kakek nenek kita sering bilang dalam bahasa Jawa, wong soleh kumpulono. Nah, kalau kamu kumpul, itu tuh orang soleh kumpul di sana. Pertanyaannya, kenapa harus kita kumpul sama orang soleh? Jawabannya, karena disitulah tempat iman kita akan terawat, terjaga dengan baik, lalu tumbuh. Dan kalau misalkan kita menjauh dari kumpulan orang-orang soleh, di situ juga berpotensi iman kita akan luntur. Tanaman gak dirawat lama-lama kering. Tanaman yang kering lama-lama mati. Gak cuma sekedar layu, bahkan dia mati. Kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, jangan kamu jadikan orang-orang yang kufur aulia, sebagai aulia. Aulia itu walimu. Walimu itu banyak makna aulia di sini. Disebutkan dalam Ibnu Katsir teman akrab. Disebutkan dalam Ibnu Katsir sahabat karib. Kalau jadikan sahabat karib aja sebaiknya jangan, apalagi yang lebih daripada itu. La tattakhidul yahud wan nasara aulia. Jangan jadiin Yahud wan nasara, orang-orang yang kufur, sebagai aulia, teman karib, sahabat. Cari circle orang-orang beriman. Kalau kita dalam kenal mereka boleh nggak? Boleh. Muamalah sama mereka boleh nggak? Boleh. Tapi kita harus punya al-wala wal bara. Sikap berlepas diri, sikap berhati-hati. Kalau kita tahu satu produk ini adalah produk yang berpotensi menghancurkan saudara-saudara kita di negeri Syam, sikap wala baroknya gimana? Nggak makan, nggak membelinya, nggak menggunakan produk itu. Tapi kan kalau kita beli juga keuntungannya paling sekitar 0,000% kemungkinannya dibawa ke sana. Tapi kita tahu bahwa dari postingan-postingannya, dari beberapa pernyataan owner-ownernya di sosial media, dari beberapa keterangan-keterangan jurnal-jurnal yang disebutkan,
Memang produk ini sudah sejak lama itu mendukung dari pihak-pihak yang kufur. Kalau memang bisa tunjukkan al-wala wal bara, tunjukkan berhati-hati dan berlepas diri. Itu namanya apa? Wala wal bara. Ada saudara muslim kehilangan kambing. Sampaikan kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, tetangga saya itu hilang kambingnya. Hilang kambingnya wahai Imam." Sejak diumumkan tetangganya hilang kambingnya, Imam Ahmad bin Hambal nggak makan kambing. Lalu keluarganya nanya, "Ya Imam, kenapa Anda nggak makan kambing? Bukankah kambing itu halal?" "Ya, halal. Tapi beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada jamaah saya kehilangan kambing. Dan saya nggak mau makan kambing karena saya takut kambing yang saya makan itu dagingnya berasal dari kambing yang hilang." Sampai 2 bulan kambing itu belum ketemu. Setelah itu kambingnya ketemu jemaah. Nunut sama gembalaannya orang. Jadi zaman dulu itu gembalaan gitu jemaah. Ibu punya ladang bagian sini, bapak punya ladang bagian sana. Kalau zaman dulu bukan ladang tapi gembalaan. Gembalaannya digembala di bagian sini, gembalaannya digembala bagian sana. Karena saking banyaknya gembalaan, ratusan sampai ribuan ekor. Jadi kalau ada satu kambing orang lain kok nunut tempat kita, mungkin kan bukan orang. Kambing kan sukanya rame-rameannya. Rame ikut sini. Ternyata kambing yang sini 1 ekor nunut ikut ke sana. Dicari, didetilkan sesuatu, akhirnya ketemu setelah 2 bulan. Baru setelah 2 bulan itu Imam Ahmad bin Hambal mau mulai makan daging kambing kembali. Auka maqal. Kalau tidak Imam Ahmad, maka beliau adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa beliau lakukan itu? Ini namanya sifat wala wal bara. Sikap berhati-hati dan sikap berlepas diri dari perkara-perkara yang syubhat. Kalau Allah berfirman, la tattakhizul yahud wan nasara awliya. Jangan jadikan Yahud wan Nasara sebagai teman akrab. Karena satu sama lain pasti akan saling mempengaruhi. Kalau kita bisa membuat mereka login masuk ke dalam agama Islam, silakan aja. Boleh. Dalam rangka kita memberi hidayah, dalam rangka kita menjadi wasilah hidayah. Allah sudah memberi hidayah, tinggal kita membantunya untuk menjemput hidayah. Lalu beliau login masuk ke dalam agama kita, fadhal, silakan masuk Islam. Tapi kalau nanti kok kita yang dipengaruhi mereka, ini yang bahaya. Kok nanti kita ikut milahnya mereka, ini yang bahaya. Kok nanti kita ikut ritual-ritualnya mereka, ini yang gak pas. Makanya hadirin, Allah itu sangat baik sama kita, sampai-sampai cara bergaul pun kita diatur. Bergaul sama orang beriman. Bahkan Nabi pun bersabda, la tusahib illa mu'minan wala ta'kul ta'amaka illa taqiyya. Sabda Nabi, jangan kalian bersahabat kecuali sesama orang yang beriman. Wala ta'kul ta'amak illa taqiyya. Dan jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa, taqiyya. Mana hadis penggalan ayat, makna penggalan kalimat pertama hadis tersebut, la tusahib, jangan kalian bersahabat, illa taqi, illa mu'minan, kecuali bersahabat dengan orang yang beriman, wala ta'kul, dan jangan ada yang memakan makanan kalian, illa taqiyya, kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Karena makanan yang diberikan kepada orang yang bertakwa akan berbeda dampaknya dengan selain yang bertakwa. Orang ahli ruku, ahli sujud, muazin masjid, kita belikan 1 nasi bungkus, berikan pada beliau, beliau memakan jadi energi. Energinya dipakai untuk azan, mengumandangkan azan, mengumandangkan iqamah. Orang yang memfasilitasi nasi tersebut tentu panen pahalanya. Ini skala prioritas.
tentang skala prioritas, dipentingkan untuk memberi kepada orang yang bertakwa. La ta'kul ta'amak. Kalau bisa jangan ada yang makan makananmu illa kecuali taqiyya, orang-orang yang bertakwa. Bertakwa dulu hadirin. Prioritasin orang bertakwa kalau kita mau memberi hadiah, baru kepada masyarakat secara umumnya. Dan terkait memberi itu sebenarnya nggak ada batasan. Bukan berarti kalau nggak bertakwa nggak boleh dikasih, enggak sama sekali. Boleh hadirin mau kasih orang siapapun boleh. Beli beras bagikan pada siapapun boleh. Beli nasi bagikan pada siapapun boleh. Beli sayur, tahu tempe, daging ayam, beri pada siapapun boleh. Tapi kalau mau memberi dengan kualitas yang terbaik, maka berikan kepada orang yang bertakwa. Wala tusahib, dan jangan sampai kita bersahabat illa kecuali mu'minan. Bersahabatnya kita sahabatan sama orang-orang yang beriman. Itu hadirin. Wa may yatawallahum minkum, sesiapa yang dia tetap melanggar ayat yang Allah sudah sebutkan untuk tidak menjadikan Yahud wa Nasara aulia, kok mereka melanggar, fa innahu minhum. Allah langsung yang klaim, dan klaim ini datangnya dari Allah. Kalau kamu melanggar ayat yang barusan Allah firmankan kepada kalian, fa innahu minhum, maka kalian termasuk bagian dari mereka. Ya Allah, klaim ini datangnya dari siapa yang berfirman? Allah. Wa may yatawallahum, kalau kamu mengingkarinya, kamu berpaling dari perintah Allah yang baru saja disebutkan, fa innahu minhum, maka kamu ikut bagian mereka. Oh ya Allah, enggak, tapi saya orang beriman kok. Orang beriman tidak menjadikan loyalitasnya diberikan kepada orang-orang yang kufur. Orang beriman pasti loyalitasnya hanya kepada orang-orang yang beriman. La tattakhidul yahud wan nasara auliya. Ketika Allah berfirman seperti itu, maka mereka memposisikan dirinya untuk memberikan loyalitas hanya kepada sesama orang beriman. Rasulullah kenal Abu Jahal hadirin? Kenal. Rasulullah kenal nggak sama Abu Lahab? Kenal. Rasulullah kenal nggak sama Umayyah bin Khalaf? Kenal. Rasulullah kenal nggak sama Al-Walid bin Mughirah? Kenal. Bapaknya Walid. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau Rasul kenal Abu Jahal, kenal Abu Lahab, kenal Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal itu, apakah Nabi bersahabat dekat dengan mereka semua? Tidak. Nabi kenal. Bahkan Abu Lahab itu adik ayahnya Rasulullah. Rasulullah punya ayah beliau bernama Abdullah. Adiknya Abdullah Abu Lahab, adik kandungnya. Jadi Abu Lahab siapanya Nabi? Paman atau omnya Nabi SAW. Kenal banget. Bahkan terkait nasab, Abu Lahab tuh punya nasab sama Rasulullah SAW. Tapi kan kata Nabi SAW, barang siapa yang buruk amalannya, nasabnya tidak bisa menolongnya. Kata Nabi, barang siapa yang buruk amalannya, maka nasabnya tidak bisa menolongnya. Jadi kita harus baik juga amalnya. Salah satu bentuk baiknya amal adalah ketika Allah berfirman, la tattakhidul yahud wan nasara auliya. Jangan jadikan mereka adalah sebagai teman dekat. Maka kita sami'na wa ata'na, kita iyakan. Kita berusaha untuk menjalankan. Karena kalau kita sampai melanggar ayat ini, tasyabbuh bil kufur, jatuh kepada kekufuran. Pentingnya menunjukkan sikap al-wala wal bara, termasuk dalam ranah menggunakan produk
Itu tuh bentuk al-wala wal baroknya orang beriman. Kemarin masih pakai produk minuman yang ada ternyata diteliti dari beberapa website. Kita buka aja Google juga, benarkah produk ini mensupport ini? Ternyata muncul gambar-gambar semuanya bentuk support ke arah sana. Begitu beberapa artikel juga muncul, dan artikel ini juga bukan dari website yang ecek-ecek, tapi kadang dari website besar, CNN, terus apa dan segala macamnya itu. Kan berarti kalau dari website besar punya validitas yang cukup kredibel. Begitu kita tahu validitasnya, kita cukupkan untuk nggak pakai itu lagi, kita ganti switch pakainya itu setelah sebelumnya pakai yang lain. Air minumnya nggak apa-apa jemaah, pelan-pelan tunjukkan al-wala wal bara. Ya paling berapa sih? Untungnya juga nggak seberapa kali Us. Ya paling cuma kalau misalkan beli botolannya 3.000 rupiah, paling untung mereka cuma 1.000 atau jemaah. Ingat nggak? Kenapa dianjurkan oleh kita untuk membunuh cicak? Bahkan Nabi bersabda, siapa yang membunuh cicak dalam satu pukulan, maka baginya 100 kebaikan. 2 pukulan 90 kebaikan, 3 pukulan 80 kebaikan, dan begitu seterusnya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Karena di balik itu ternyata selain memang cicak itu punya banyak yang buruk, apalagi kalau kotorannya sampai masuk menyentuh daripada makanan yang ada di meja makan dan seterusnya itu, cicak juga pernah berperan meniup api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Tiupan cicak sampai seberapa sih jemaah? Apakah tiupan cicak membuat itu bedeng jadi terbang-terbang gitu? Kan enggak. Kecil tiupannya, tapi cicak itu menunjukkan keberpihakan kepada raja yang zalim. Dan ada burung pipit membawa air di kaki dan paruhnya. Seberapa banyak burung pipit itu bawa air? Apakah bisa madamkan apinya? Enggak bisa, kecil, paruh jemaah. Paling cuma 1 tetes, tapi 1 tetes itu menunjukkan keberpihakan, sikap al-wala wal bara, berhati-hati dan berlepas diri. Jadi ini bukan tentang kan kecil, bukan cuma tentang kecilnya, tentang keberpihakan. Oke, kita mungkin belanja 1-2 item. Taruhlah kalau keuntungan 1 itemnya 1.000 rupiah, 2 item 2.000 rupiah, 2.000 rupiah. Oke, 2.000 rupiah itu mungkin kecil ya, sekali parkir selesai, sekali masuk ke kamar mandi buang air kecil selesai. Tapi ini bukan tentang kecil besar. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kamu buat baik kecil, Allah balas. Kamu buat buruk kecil pun Allah juga balas. Ini bukan tentang kecil besar ya, tunjukkan keberpihakan. Ini bukan tentang kecil besarnya, tunjukkan sikap al-wala wal bara. Harus hati-hati dan harus berlepas diri. Sampai-sampai kemarin tuh saking hati-hatinya kita searching jemaah. Merek ini buatan mana? Termasuk mungkin jemaah kemarin lihat sound system ya. Sound system sebelumnya tuh bukan yang ini ya. Ada merek tertentu gitu. Kok ganti sih? Kita searching lagi jemaah. Ini siapa yang buat sih? Aduh, yang buat. Oke lah, walaupun kita nggak bisa semuanya ya jemaah. Artinya nggak bisa semuanya berlepas diri bahwa kadang ada saja buatan Amriki, ya kan? Ada buatan-buatan yang mensupport, kita tahu keberpihakannya Amriki kepada istri Will dan segala macamnya. Sebisa mungkin kalau memang kita bisa lepaskan hal itu, lepaskan. Tunjukkan sikap al-wala wal bara. Walaupun gak semuanya nanti pada akhirnya kita bisa melakukan, tapi setidaknya kita udah menunjukkan semampu kita.
supaya nggak masuk dalam ayat wa may yatawallahum fa innahu minhum. Kalau kamu berpaling dari perintah Allah untuk nggak menjadikan mereka sebagai auliamu, fa innahu minhum. Allah yang mengklaim, maka kamu golongannya mereka. Mereka siapa? Yahud wan Nasara. Apa rasanya jamaah diklaim begitu? Dan yang ngeklaim bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat, bukan presiden, bukan gubernur, bukan orang nomor 1 di dunia, bukan juara dunia, tapi yang mengklaim langsung pemilik langit, bumi dan semua isinya, Allah. Wa may yatawallahum, kalau kamu mengingkari apa yang aku perintahkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wa nasara auliya. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan Yahud wa Nasara sebagai auliamu, teman karibmu, sahabat karibmu, pemimpinmu. Jangan ya. Wa may yatawallahum, kok kamu berpaling dari perintah itu? Fa innahu minhum. Fix. Allah klaim kamu golongannya mereka. Yang mengklaim siapa? Allah. Jamaah kalau diklaim sama Pak RT, fix, gampang. Tinggal pindah RT, selesai. Maaf, itu bukan warga saya ya. Saya mengklaim dia bukan warga saya. Ya udah tinggal pindah warga aja. Kalau kita nggak diterima di Wonosobo, pindah ke Purwokerto selesai, betul? Segampang itu. Kalau jamaah nggak diterima di Indonesia, pindah aja ke Madinah, ke Mekah, ke Riyadh, ke Qatar, selesai. Tapi kalau jamaah tidak diakui oleh Allah, jamaah mau minta pengakuan dari siapa? Hadirin, kalau Anda nggak diakui Allah sebagai hambanya, kamu golongannya mereka dan kamu bukan hamba saya. Karena orang beriman patuh, sami'na wa ata'na. Kamu bukan golongan saya. Kamu bukan hambaku, tapi kamu golongan mereka. Wa may yatawallahum fa innahu minhum. Siapa yang berpaling dari perintahku, dia bagian dari golongan mereka. Lalu pertanyaannya, kalau Allah sudah mengklaim kita nggak diaku-aku sebagai hambanya, terus kita mau ngaku sebagai hambanya siapa? Jamaah kalau nggak diakuin Allah, jamaah mau minta pengakuan dari siapa? Gak bisa, hadirin. Makanya kalau Allah berfirman, iya. Kalau Allah menyampaikan sesuatu, iya. Kalau Allah sudah memberitahu kepada kita, iya. Karena ini pasti adalah kebaikan buat seorang hamba. Wa may yatawallahum fa innahu minhum. Barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, maka dia termasuk golongan daripada mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah nggak mau ngasih hidayah pada orang-orang yang zalim. Nggak ada hidayah buat orang-orang yang zalim. Ayat 52. Fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit, segera mereka mendekat kepada Yahud wan Nasara seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Siapa yang merapat kepada orang-orang Yahud wan Nasara adalah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim marad. Dalam ayat yang lain Al-Baqarah Allah berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Orang yang dalam hatinya berpenyakit lalu Allah tambahkan penyakitnya sampai parahlah penyakitnya. Mereka merapat ke Yahud wa Nasara, merapat kepada orang-orang yang kufur, merapat kepada orang-orang yang jelas-jelas menentang Allah, tidak beriman kepada Allah. Kenapa mereka melakukan itu? Karena hatinya itu berpenyakit. Bahkan mereka mengatakan yaquluna nakhsha, aduh kami takut antusibana dairah,
bahwa nanti kami tertimpa bencana nih. Takut nih kalau saya nggak merapat ke mereka nanti saya kena bencana. Kata ulama, kalimat itu tuh kalimat bentuk pengingkarannya dia bahwa Allah lah yang mendatangkan musibah atau bencana dan Allah jugalah yang memberi manfaat. Hasilnya ujung-ujungnya dekat banget sama kekufuran. Ya seperti itulah benar kalau Allah berfirman, fa innahu minhum, dia masuk daripada golongan mereka, itu masuk. Karena ketika seseorang itu tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pemberi manfaat, yang mendatangkan ujian pun juga Allah, mereka bersandarnya akhirnya kepada makhluk. Gitu hadirin. Fa'asallahu ayyatiya bil fath au amrim min 'indih fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan darinya sehingga mereka menjadi menyesal selama-lamanya terhadap apa yang mereka lakukan dalam diri mereka sendiri. Nyesel. Allah udah beritahu orang-orang yang kufur pada akhirnya nanti nyesel karena perbuatan mereka sendiri. Orang-orang yang kufur pada akhirnya mereka nyesel karena perilaku mereka sendiri. Orang-orang itu, orang-orang yang merapat kepada orang-orang yang kufur pada akhirnya menyesal. Karena apa? Karena mereka memohon pertolongan kepada selain Allah. Ini hadirin. Ayat 53, wa yaquluna alladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka akan bersamamu atau mereka benar-benar bersamamu. Habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Segala amal mereka lantas menjadi sia-sia sehingga mereka menjadi orang-orang yang rugi setelah mereka dapat sesuatu azab dari Allah. Mereka lantas kemudian kembali dengan mengatakan, aduh kami mau deh sama kalian, kami baru deh barisannya kalian. Allah memberikan kemenangan kepada Allah, Allah memberikan kemenangan kepada Rasulnya, Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman. Lalu mereka mengatakan, ya deh kami sama kalian ya. Lalu Allah membuat amal mereka benar-benar sia-sia dan mereka termasuk hamba Allah yang khasirin, rugi. Khasirin, sangat rugi. Nah, berikutnya ayat 54. Inilah generasi yang kita nanti-nanti. Generasi Al-Maidah 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang yang Allah mencintai mereka dan kaum itu mencintai Allah. May yartadda an dinih. Kalau ada orang yang keluar dari dinillah, agama Islam, nggak usah khawatir. Allah yang ganti dengan orang dan kaum yang baru, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nggak usah gelo hadirin. Kalau ada yang keluar dari dinul Islam, jangan gelo. Kita gelo karena memang ya ini saudara saya kenapa dia belum beriman? Wajar. Tapi ingat gak Allah berfirman, Allah yang kelak akan mendatangkan suatu kaum dan dia artinya Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Allah berfirman dalam ayatnya, ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah datangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Siapa kaum itu? Adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan iman, penuh dengan keikhlasan dalam beramal, penuh dengan tauhid, hatinya sangat mencintai Allah
jiwanya berjuang untuk menegakkan agama Allah, hartanya ditorehkan untuk semua di jalan Allah. Itu hadirin. Disebutkan juga dalam ayatnya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun juga mencintai Allah. Mereka mencintai Allah. Ancaman bagi orang-orang yang murtad juga diantaranya, kata Nabi SAW, orang-orang yang keluar dari agama Allah itu maka dia, kalau Nabi sabdakan ya hadirin, boleh dipisahkan antara kepala dari badannya. Yang boleh melakukan itu adalah mahkamah syariah yang ditunjuk secara syar'i oleh pemerintah yang sah. Tentu yang paling basic hadis riwayat Imam Muslim yang harus kita amalkan itu adalah ketika Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran, ubah dengan kekuatanmu, powermu, kekuasaanmu. Kalau nggak bisa, ubah dengan tangan. Kalau nggak bisa, ubah dengan lisan. Kalau nggak bisa, maka ubahlah dengan hati, dengan cara mendoakan. Wa dzalika ataful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Ciri-ciri orang beriman, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Sikapnya lemah lembut sesama orang beriman dan keras terhadap orang-orang yang kafir. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, pakar tafsir terbaik dunia, yaitu orang-orang beriman selalu bersikap tawadu kepada sesama orang beriman. Tawadu kepada sesama orang beriman, tapi mereka keras melawan musuh-musuhnya Allah. Muhammadun Rasulullah waladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Sebagaimana didasari daripada ayat Al-Qur'an surah Al-Fat ayat 29, Sayyidina Abdullah bin Abbas menukilkan ayat tersebut, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia, maksudnya adalah umat-umatnya, pengikut-pengikutnya Rasulullah Muhammad, adalah ciri-cirinya asyidda'u 'alal kufar, keras sama orang-orang yang kufur, ruhama'u bainahum, dan saling mencintai, saling berkasih sayang kepada sesama orang yang beriman. Inilah perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas di halaman 157 jilid yang ketiga tafsir Ibnu Katsir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Ciri berikutnya, mereka adalah orang-orang yang suka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela mereka. Ciri-ciri umatnya Rasulullah nggak takut sama celaan orang-orang yang mencela mereka. Laumata laim. Ciri umatnya Rasulullah itu mencintai jihad di jalan Allah. Dan ciri umatnya Rasulullah berikutnya itu wala yakhafun, mereka enggak takut laumata laim, walaupun terhadap celaan orang-orang yang mencela mereka, enggak takut sama sekali. Karena dalam hatinya itu hanya ada Allah. Enggak takut dibully, enggak takut dihina, nggak takut menunjukkan keberpihakan. Kan kadang kita takut ya hadirin, apalagi buat skala besar. Teman-teman yang nonton mungkin ada seorang influencer yang followersnya jumlahnya banyak. Kalau posting kan kadang berpikir, apalagi yang jumlah followersnya luar biasa, lalu banyak banget teman-temannya, kadang mau posting tuh mikir, nanti kalau saya posting Palestina, ada teman saya yang pro Israel gimana ya? Karena berpikir. Tapi dia harus tunjukkan keberpihakannya kepada siapa. Udahlah bismillah posting aja. Dan saat dia posting, ada yang mencela mungkin.
Ada yang support juga mungkin, banyak pastinya. Yang support insya Allah jauh lebih banyak daripada yang mencela. Dia memilih untuk memposting karena Allah, bukan karena inginnya dipuja-puji dan segala macam. Dia pegang ayat ini baik-baik, dan teman-teman pegang ayat ini baik-baik. Wala yakhafuna laumata laim, dan dia tidak takut. La yakhafun, tidak khawatir sedikit pun, laumata laim, dari celaan orang-orang yang mencela dirinya. Gak takut. Terserah deh, mau nanti dikomentarin, mau nanti dibully, bismillah, saya tetap akan ada di pihak Palestina. Tunjukkan keberpihakan jemaah. Dalam ranah yang terkecilnya, bismillah deh, saya posting tetap akan posting yang baik, walaupun nanti komentar dari teman-teman saya gak pas. Bismillah saya posting, klik bismillah, klik. Mau nanti dibilang A, dibilang B, dibilang C, itu nggak jadi masalah dan soal buat saya, tapi saya tetap akan menyuarakan kebenaran. Wala yakhafuna laumata laim. Wala yakhafun, mereka nggak takut. Laumata laim, dicela dari orang-orang yang mencela mereka. Karena hidup ini sulit kalau kita mencari ridhonya semua manusia. Nggak mungkin bisa. Ada yang suka, pasti ada yang nggak suka. Ada yang mencintai, pasti ada yang membenci. Wajar. Wajar. Dan nggak apa-apa jemaah untuk hidup berdampingan sama yang suka, sama yang nggak suka, yang pro, yang kontra, yang mencintai, yang membenci, itu wajar-wajar aja. Selama hati kita ini fokusnya mencari ridhonya Allah, fokuslah cari ridhonya Allah, jangan yang lain. Lalu ciri umatnya Rasulullah, tadi ciri umatnya Rasulullah itu diantaranya adalah lemah lembut kepada sesama orang beriman dan keras kepada orang yang kufur. Jadi lemah lembut ya hadirin, ini jangan dibalik ya. Sekali lagi tolong fahami ayatnya baik-baik. Lemah lembutnya sama siapa? Orang beriman. Kerasnya kepada siapa? Orang yang kufur. Sikap kita jangan dibalik ya. Sesama orang beriman harus lemah lembut, jangan dibalik. Keras sama yang beriman, malah lemah lembut sama yang kufur, jangan. Ada yang mesra banget sama orang-orang yang kufur, tapi begitu sama orang yang beriman dia keras. Sama orang yang beriman sukanya menimbulkan permusuhan. Sesama orang beriman saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekan. Cuma beda organisasi musuhan. Cuma gara-gara beda latar belakang bertengkar. Cuma gara-gara beda komunitas saling berhak baku hantam atau berantem. Jangan. Kendaraan kita beda-beda, tujuan kita sama, nanti pasti ketemu di perjalanan atau di rest area. Oke, kendaraannya berbeda. Mungkin ada yang kendaraannya di organisasi, ada yang kendaraannya di komunitas, ada yang kendaraannya di mana gitu. Kendaraannya berbeda-beda, tapi satu tujuannya adalah li'ila'i kalimatillah. Nanti di jalan atau di rest area pasti ketemu deh. Apa yang menyatukan kita? Palestina salah satunya. Mempersatukan umat. Membuat umat bangkit dari tidur nyenyaknya yang selama ini panjang tidurnya. Bangkit, bangun. Disebut dalam Al-Quran bahwa tanah itu disebut juga dengan tanah Ardul Muqaddasah, tanah suci yang harus diperjuangkan, tanah yang diberkahi. Ciri umatnya Rasulullah lembut kepada orang beriman, keras kepada yang kufur. Ciri berikutnya adalah mencintai yujahiduna fi sabilillah, mencintai untuk berjihad di jalan Allah. Ciri yang berikutnya yang keempat, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut akan celaan orang yang mencelanya.
nggak takut sama celaan manusia. Dia hanya takut kalau Allah mencelanya, baru takut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia mengatakan, kekasihku Rasulullah memerintahkanku kepada 7 perkara. 1. Memerintahkan aku agar mencintai orang-orang yang miskin dan agar aku dekat kepada orang-orang yang miskin. 2. Memerintahkan kepadaku agar aku memandang orang yang lebih rendah, tidak sering-sering melihat kepada orang yang lebih tinggi. 3. Memerintahkan kepadaku agar menyambung silaturahim meskipun mereka memutuskan silaturahim kepadaku. 4. Memerintahkan kepadaku agar tidak meminta sesuatu pun dari seseorang. Ini wasiatnya Rasul kepada siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Ulangi. 1. Rasulullah memerintahkan agar sering-sering dekat kepada orang yang miskin. 2. Rasul memerintahkan supaya tidak memandang orang yang lebih rendah. Rasulullah memerintahkan agar memandang yang lebih rendah, tidak memandang kepada yang lebih tinggi. Nomor 2. Nomor 3, Rasul perintahkan untuk sambung silaturahim. Nomor 4, jangan minta. Itu perintah Nabi kepada Abu Dzar. Nomor 5, berkata benar walaupun pahit. Nomor 5, berkata benar walaupun pahit. Nomor 6, Rasul perintahkan agar tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela saat kita di jalan Allah. Nomor 7, Rasulullah perintahkan kepadaku agar memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Diulangi ya. Yang pertama, Rasul perintahkan untuk mencintai orang miskin. Yang kedua, Rasul perintahkan untuk sering-sering lihat ke bawah, jangan sering lihat ke atas. Yang ketiga, perintah Rasul untuk sambung silaturahim. Perintah keempat, untuk jangan minta. Perintah kelima, berkata benar walaupun pahit. Perintah keenam, jangan takut dicela saat kita ada di jalan Allah. Yang ketujuh, sering-sering mengucap la haula wala quwata illa billah. Sering-sering ucap itu ya hadirin, la haula wala quwata illa billah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Semoga yang sederhana ini bermanfaat buat yang berbicara dan buat kita semua. Mudah-mudahan istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Dan untuk hadirin yang dekat dari Wonosobo, nanti jam 8 kita ngaji bareng di Elena Kauman Wonosobo. Yang bisa hadir sempatkan hadir. Insyaallah kita ngaji bareng-bareng insyaallah biidznillah. Jam 8 on time. Yang jauh insyaallah akan di live streaming, jadi bisa nikmatin lewat live streaming. Barakallahu fikum buat teman-teman TikTok, YouTube, Instagram. Terima kasih meluangkan waktu, terima kasih sudah membersamai, terima kasih sudah meluangkan infak subuh rutin setiap subuh untuk membangun masjid, membangun peradaban Islam, menegakkan kalimat Allah, membangun gedung sekolah untuk penghafal Al-Quran. Semoga semuanya Allah mudahkan, dan mohon doa dari sahabat semuanya, semoga semua pemuda-pemudi Masjid Muhammad Al-Fatih istiqomah sampai nanti wafatnya husnul khatimah. Doa kami untuk sahabat semua sekeluarga, semoga sakinah mawaddah rahmah, putra-putri anak cucunya shalih shalihah, istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa nanti jam 8 insyaallah biidznillah. Kajian Al-Kabair, kitab Al-Kabair pustaka Darul Haqq. Jadi ada yang bertanya, kitabnya kitab apa? Kitabnya adalah kitab dosa-dosa besar. Pustakanya pustaka Darul Haqq. Teman-teman yang di rumah bisa membelinya di marketplace kesayangan teman-teman semua. Nanti sambil pelan-pelan kita buka bab episode yang ke-5 dan ke-6 insyaallah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman juga dan sahabat juga, bila mana ada yang berkenan membersamai untuk membangun gedung sekolah penghafal Al-Quran, membangun masjid, sahabat juga bisa dengan cara tap link di bio, nanti sampaikan saja apa yang diniatkan, akan ada QRIS yang dikirimkan insya Allah, atau sahabat bisa cek di grup sahabat UIR, di situ ada nomor rekening atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Begitu ya sahabat, barakallah.